dengan kegelapan ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Singkapkan Tuhan rahasia kebenaran firman-Mu, agar kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom, sidang jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan. Saudaraku, saya berharap bahwa kita semua saat ini dalam keadaan baik, amin. Saudara yang datang beribadah secara langsung maupun saudara yang beribadah secara online, saya berharap bahwa kita tetap fokus dengan Tuhan, amin. Sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin sampaikan sebuah ayat lebih dahulu sebelum kita memasukin tema khotbah pada pagi hari ini, yaitu Yesaya 48 ayat yang ke-18. Perhatikan saudara dapat membuka Alkitab saudara di rumah maupun yang ada di tempat ini. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, perhatikan saudara, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudaraku, bagaimanapun caranya kita beribadah, saudara yang datang secara langsung di tempat ini, maupun saudara yang ibadah secara online, saya menasihati dan menghimbau kita semuanya, mari kita benar-benar fokus dengan Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, mari kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Ketika saya dan saudara mau memperhatikan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya, fokus kepada firman Tuhan, janji Tuhan katakan bahwa damai sejahtera Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita seperti sungai yang tidak pernah kering. Bukan hanya itu, kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya akan bacakan dalam terjemahan ND saudara, yaitu Yesaya 48:18 terjemahan ND, kata seperti ini. Sekiranya engkau mengindahkan perintah-perintahku, sekiranya engkau mengindahkan perintah-perintahku, maka sebagai sungailah kesejahteraanmu dan kemujuranmu laksana ombak di laut. Bagian pertama itu menarik saudaraku. Di sana katakan seperti ini, sekiranya engkau mengindahkan perintah-perintahku. Saya beri gambaran seperti ini saudara. Ketika saudara berbicara kepada anak saudara, saudara kan memberikan nasihat demi nasihat dalam kehidupan anak saudara. Terus anak saudara ketika dengar nasihat saudara, saudara sementara berbicara kepada anak saudara, terus anak saudara main handphone. Itu kira-kira anak saudara mengindahkan saudara enggak? Kira-kira anak saudara benar-benar mengindahkan nasihat saudara enggak? Jawabannya enggak saudara. Ketika saudara berbicara kepada anak saudara, terus anak saudara fokus dengan mainannya, fokus dengan apa yang dilakukan, kira-kira anak saudara mengindahkan saudara enggak? Enggak. Begitu juga Bapa kita di sorga. Ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan menyampaikan pesan-pesan Tuhan, mari belajar kita mengindahkan pesan Tuhan. Fokus dengan Tuhan. Saya tidak melarang saudara membuka Alkitab pakai handphone saudara. Tetapi pastikan bahwa ketika saudara memegang handphone saudara ketika mendengarkan firman Tuhan, yang saudara buka itu adalah Alkitab. Yang saudara perhatikan itu adalah firman Tuhan. Jangan sibuk dengan media sosial saudara. Jangan sampai ketika firman Tuhan disampaikan, tapi berkat firman Tuhan itu lepas dari kehidupan kita. Amin. Kita semua mau fokus dengar firman Tuhan. Kita memperhatikan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam tema khotbah kita di pagi hari ini. Kita akan belajar yaitu menjadi prajurit Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita dipanggil menjadi orang percaya bukan hanya sekedar untuk menjadi anggota jemaat gereja lokal. Bukan juga sekedar untuk mendapatkan KTP Kristen. Tetapi saya dan saudara dipanggil menjadi orang percaya. Saya dan saudara adalah seorang prajurit Kristus. Ketika saya dan saudara mau mengaku Yesus sebagai Tuhan, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya dan saudara,
maka sesungguhnya saya dan saudara adalah seorang prajurit Kristus. Amin. Saudara perhatikan dalam Efesus 6. Saudara bisa baca Efesus 6. Saya berharap kita semua dapat membuka Alkitab kita masing-masing. Saudara yang bawa Alkitab, buka Alkitabmu. Yang bawa Alkitab, buka Alkitabmu. Kita fokus. Perhatikan Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Perhatikan ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kalau kita perhatikan ayat 11 dan 12, maka kita dapat mendapatkan sebuah pengertian bahwa saya dan saudara dipanggil menjadi orang percaya untuk menjadi prajurit-prajurit Kristus. Amin. Sana jelas katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara, rakyat biasa ketika membawa senjata laras panjang langsung ditangkap. Di sini ada Bro Dev, kalau dia jalan-jalan dengan laras panjang langsung ditangkap. Ya kan? Tidak boleh sembarangan. Tapi kalau seorang prajurit bawa laras panjang biasa, enggak ada yang nangkap, memang dia prajurit. Dan di sana katakan ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambil dan pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu siapa? Kita. Artinya bahwa kita ini prajurit. Prajurit Kristus. Nah, kalau kita menyadari dan memahami hal ini dengan benar, maka saya dan saudara akan menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, yang kuat, dan gak mudah kecewa, saudara. Kalau kita menyadari bahwa sesungguhnya saya ini prajurit, kita akan menjadi orang yang kuat. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah prajurit, kita akan menjadi orang yang tangguh dan tidak mudah kecewa ketika menghadapi sesuatu yang berat, yang sulit dalam hidup ini. Saudaraku yang terkasih, sadari bahwa kita ini adalah prajurit. Amin. Kita adalah prajurit Kristus. Nah, sebagai seorang prajurit, kita harus menyadari tentang dua hal, saudara. Saudaraku yang terkasih, sebagai seorang prajurit, kita harus menyadari tentang dua hal di dalam kehidupan seorang prajurit. Yang pertama, seorang prajurit hidupnya terikat dengan konstitusinya. Artinya gini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, rakyat biasa, rakyat jelata itu bisa memilih jalan hidupnya. Dia mau ke kiri atau ke kanan, dia bebas. Sekali lagi, yang namanya rakyat biasa, rakyat jelata, dia mau ke kiri, ke kanan, dia bebas. Dia melakukan apapun, dia bebas. Tapi berbeda dengan seorang prajurit, saudaraku. Bahkan seorang prajurit itu enggak bebas membuat status WA. Saudara membuat status WA apapun terserah saudara. Ya kan? Tetapi seorang prajurit jangan aneh-aneh, jangan macam-macam. Tidak bebas untuk membuat sebuah status. Tidak bebas membuat postingan di media sosial. Saudara membuat postingan apapun terserah. Tapi prajurit beda, saudara. Beberapa waktu yang lalu ada seorang prajurit TNI yang mendapatkan hukuman dan akhirnya juga diberhentikan dari jabatannya. Padahal dia baru memegang jabatan tersebut, baru 1-2 bulan. Diberhentikan sama atasannya, sama konstitusinya. Kenapa? Karena postingan negatif provokatif dari istrinya. Istrinya memposting berita, kalimat-kalimat yang bernada provokatif, akhirnya suami diberhentikan. Jadi nggak bisa sembarangan. Itu baru istrinya, gimana kalau suaminya yang prajuritnya langsung. Seorang prajurit ya kan terikat dengan konstitusinya.
Kalau rakyat jelata bebas melakukan banyak hal, tapi prajurit tidak bisa, saudara. Rakyat biasa mau berpoligami bisa, tapi prajurit jangan aneh-aneh, jangan berani berpoligami. Ada katakan saya sebuah berita di Okezon katanya, seperti dikatakan bahwa seorang prajurit TNI ketahuan berpoligami harus dipecat, saudara. Jadi hidup seorang prajurit itu terikat dengan aturan konstitusinya. Saya dan saudara juga adalah prajurit, amin. Ketika saya dan saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita prajurit. Ketika saya dan saudara menjadi seorang prajurit, hidup saya dan saudara itu terikat dengan Tuhan. Amin. Terikat dengan Tuhan. Kita nggak boleh sembarangan menjalani kehidupan ini. Kita harus sesuai dengan maunya Tuhan. Sesuai dengan perintah dan aturannya Tuhan. Filipi 1:21 katakan seperti ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini ungkapan daripada Rasul Paulus. Paulus mengatakan bahwa hidup dan mati itu Tuhan. Dan inilah prinsip prajurit Kristus yang sejati. Sebagai prajurit Kristus sejati, hidup dan mati kita harus kita dedikasikan untuk Tuhan. Selama kita hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Jalan hidup kita harus sesuai dengan maunya Tuhan. Jangan sampai kita sebagai prajurit Tuhan, prajurit Kristus, tapi kita tidak mengikuti aturan-aturan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Saudaraku yang terkasih, seorang prajurit hanya mengenal satu kata. Ketika ada arahan dan perintah dari komandannya. Sekali lagi, seorang prajurit hanya mengenal satu kata ketika mendapatkan arahan dan perintah dari komandannya. Saudara tahu? Kata itu cuman siap. Ketika sang komandan memberikan perintah dalam kehidupan prajurit tersebut, tidak ada kata lain yang terucap dari mulut seorang prajurit. Siap. Suka nggak mau, suka. Mau nggak mau, harus siap. Saya dan saudara prajurit Kristus. Jadi tidak ada hak buat kita untuk komplain terhadap perintah Tuhan. Ketika Tuhan katakan beribadalah kepada Tuhan Allahmu dengan setia. Jangan sampai kita komplain sama Tuhan. Tuhan aku gak punya waktu. Ya kan? Tuhan aku gak punya waktu. Minggu kemarin kita mendengar khotbah dari gembala bahwa ibadah itu mengandung banyak janji. Jangan pernah berkata bahwa sia-sia ibadah kita. Ketika Tuhan katakan beribadahlah, ayo kita beribadah. Ketika Tuhan mengatakan ampuni musuhmu, hari kita ngampunin. Seorang prajurit tidak mengenal kata lain ketika mendapatkan perintah dan arahan dari komandannya. Dan kata itu adalah siap. Kalau saya dan saudara benar-benar prajurit Kristus yang sejati, seharusnya kita pun sama. Ketika mendengar firman Tuhan, ketika mendengarkan arahan firman Tuhan dari gembala, dari hamba Tuhan, seharusnya kita nggak perlu banyak komplain. Siap Tuhan. Mungkin secara daging ini nggak enak, secara manusiawi ini nggak enak. Mungkin ikutin hitung-hitungan kita rugi. Tapi kalau itu perintah Tuhan, jalanin. Saudara, prajurit itu ketika suruh masuk got, ya masuk got. Ketika suruh ngambil kotoran di bawah, di parit, dia lakukan. Enggak kata Tuhan komandan gitu. Komandan aku enggak mau. Ini kotor. Aku habis mandi. Enggak ada saudara. Prajurit Kristus pun harusnya seperti itu. Ketika Tuhan katakan ampuni, ya ampuni. Beri, ya beri. Beribadah, ya beribadah. Berdoa, ya berdoa. Kalau saya dan saudara benar-benar prajurit Kristus, maka kita akan selalu taat dan mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan kita. Amin. Nah, ketika seorang prajurit taat dan loyal kepada konstitusi terhadap perintah dari komandan dan panglimanya, maka prajurit itu pasti akan mendapatkan promosi. Jangan saudara berpikir bahwa ketika saudara taat kepada Tuhan, saudara tidak mendapatkan apa-apa.
Seorang prajurit ketika taat kepada pimpinannya, seorang prajurit ketika taat kepada komandannya, pasti dia akan mendapatkan promosi. Hal yang sama juga saudaraku yang terkasih, ketika saya dan saudara mau taat kepada setiap aturan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, promosi yang datangnya dari komandan kita, panglima kita Yesus Kristus, itu Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Ada sebuah ayat firman Tuhan yang ini sangat disukai saudara. Bahkan setiap hari saya perkatakan. Yaitu Ulangan 28:13. Ulangan 28:13 katakan seperti ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ini ini bicara tentang promosi. Bagaimana Tuhan akan terus mengangkat kita. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ini bicara tentang promosi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi poin pentingnya bukan di sini. Poin pentingnya bukan di sini saudara. Poin pentingnya itu di bagian selanjutnya. Kata seperti ini. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Saya dan saudara sebagai prajurit Kristus, ketika saya dan saudara sebagai prajurit Kristus mau mendengar setiap perintah dan arahan Tuhan dan melakukan dengan setia, promosi yang datangnya dari Tuhan, Tuhan akan terus kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya saya nggak setuju dengan istilah dunia yang katakan bahwa hidup ini seperti roda berputar. Itu menyalahi firman Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan bahwa engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dan bukan turun. Bahkan dalam terjemahan ND katakan seperti ini saudaraku. Yahweh akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan naik saja. Engkau akan naik saja. Artinya naik terus. Bukan turun. Perhatikan, asal engkau mendengarkan perintah-perintah Yahweh Allahmu yang pada hari ini kusampaikan kepadamu agar engkau mengindahkan serta menepatinya. Seperti Yesaya 48:18. Sekiranya engkau mau mengindahkan dan mau menaatinya, maka promosi yang datangnya dari Tuhan akan terus akan kerjakan. Sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, engkau adalah prajurit. Sebagai seorang prajurit engkau tidak punya pilihan lain. Hidupmu terikat dengan Tuhan. Hidupmu harus sesuai dengan setiap ketetapan-ketetapan Tuhan. Sebagai seorang prajurit sejati, bila senantiasa kita dan loyal kepada Tuhan kita. Bila senantiasa setiap perintah dan aturan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara, kita selalu berkata, siap Tuhan. Siap Tuhan. Kita nggak komplain kepada setiap aturan Tuhan. Nah ketika kita nggak komplain, ketika kita selalu siap, menepati dan mengindahkan setiap aturan dan firman Tuhan, jelas katakan, Tuhan akan mempromosikan kita terus. Amin. Tuhan akan mempromosikan kita terus dengan luar biasa. Ingat Yosua, hamba daripada Musa. Ketika Yosua selalu mengikuti apa kata Tuhan, taat kepada Tuhan, dia dulu hamba. Tuhan akan menjadi seorang pemimpin, menggantikan Musa. Hal yang sama saudara, ketika kita taat, promosi datangnya dari Tuhan, Tuhan akan terus kerjakan. Amin. Jadi yang pertama saudaraku, ketika saya dan saudara menyadari bahwa hidup ini adalah seorang prajurit, saya dan saudara seorang prajurit Kristus, maka paham yang pertama, prajurit hidupnya terikat dengan konstitusi. Seorang prajurit hidupnya terikat dengan Tuhannya. Seorang prajurit Kristus hidupnya terikat dengan Tuhan Allahnya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, prajurit dipersiapkan untuk menghadapi peperangan. Saudaraku, yang kedua, seorang prajurit itu dipersiapkan untuk menghadapi yang namanya peperangan. Jikalau ada orang Kristen kata seperti ini,
Maka apa hidupku sulit? Kenapa aku ada masalah? Jawabannya sederhana, karena engkau prajurit Kristus. Sekali lagi, kalau ada orang Kristen, oh Tuhan, kenapa ada masalah? Kenapa ada pergumulan? Kenapa ada peperangan? Jawabannya sederhana, karena engkau adalah prajurit Kristus. Engkau adalah prajurit Kristus. Sebab itu saudaraku, mari kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Karena seorang prajurit dipersiapkan untuk menghadapi yang namanya peperangan. Tapi ingat, ini jangan sampai saudara salah memaknai. Tadi saya katakan prajurit dipersiapkan untuk menghadapi peperangan. Sekali ingat saudara, peperangan kita bukan peperangan melawan darah dan daging. Tapi melawan penghulu-penghulu di udara atau kuasa gelap, setan. Dalam Efesus 6 ayat 12 kata karena perjuangan kita atau peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh saudara bukan tetangga saudara. Musuh saudara bukan pasangan saudara, bukan istri atau suami saudara, tapi musuh saudara adalah kuasa kegelapan. Sebab itu, mari saudaraku, kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ketika kita memahami hal ini dengan sebaik-baiknya, sekali lagi, kita akan menjadi orang yang kuat, tidak kecewa ketika menghadapi kesulitan hidup. Itulah sebabnya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai prajurit Kristus, mari kita mempersiapkan dan melatih diri kita dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, sebagai prajurit Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita, dan melatih diri kita dengan sebaik-baiknya. Ketika kita harus terjun dalam medan peperangan, kita harus menghadapi lawan dalam hidup ini, kita nggak kalah. Amin, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Perhatikan, sebagai seorang prajurit Kristus, Tuhan sudah mengingatkan dan memberi pesan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan sekiranya kita memperhatikan dan mau taat pada firman Tuhan, kita akan menjadi prajurit-prajurit Kristus yang tangguh. Ayat yang ke-13. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tadi saya katakan poin kedua bahwa orang Kristen atau prajurit Kristus dipersiapkan untuk menghadapi peperangan. Nah, dalam menghadapi peperangan, sebagai seorang prajurit, sebelum masuk dalam medan peperangan, prajurit tersebut harus diperlengkapi dengan namanya senjata. Kalau prajurit masuk dalam medan peperangan tanpa membawa senjata, itu namanya bunuh diri, saudara. Prajurit masuk dalam medan peperangan tanpa memperlengkapi dirinya dengan senjata, itu namanya bunuh diri. Kalau orang Kristen tahu bahwa hidupnya adalah prajurit Kristus, terus kita nggak memperlengkapi diri kita dengan selengkap senjata Allah, tidak mempersiapkan dan melatih kita dengan selengkap senjata Allah, kita namanya orang Kristen yang bunuh diri. Apa itu selengkap senjata Allah? Perhatikan saudara. Sana katakan ayat 13, saya ulangi, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri, tetap kokoh dalam Tuhan sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Apa itu selengkap senjata Allah? Perhatikan ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikatkan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan,
Berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kalau kita baca di sini, ini ada 7 selengkap senjata Allah. Saya ulangi, yang pertama itu berikat menggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, ayat yang ke-14. Yang kedua, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, 3. Ayat yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. 4. Sebab dengan perisai itu kamu dapat mengadakan memadamkan semua panah api si jahat. 5. Ayat yang 6, ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan, ya kan? Pedang roh yaitu firman Allah. Dan yang terakhir adalah doa dan permohonan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika kita mempelajari baik-baik 7 selengkap senjata Allah, ini bicara tentang firman dan doa. Kalau kita mempelajari baik-baik 7 selengkap senjata Allah, ini bicara tentang firman dan doa. Yang artinya bahwa orang Kristen kalau mau berkemenangan, hidupnya harus dipenuhi, diperlengkapi dengan yang namanya doa dan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau saya dan saudara ingin menjadi orang percaya, orang Kristen yang hidup dalam kemenangan ketika harus menghadapi yang namanya sebuah peperangan, maka kita harus mempersiapkan, memperlengkapi diri kita dengan selengkap senjata Allah, yaitu doa dan firman. Orang Kristen mau gak mau, suka gak suka, kalau ingin berkemenangan dalam segala pergumulan dalam hidup ini, dalam menghadapi segala peperangan dalam hidup ini, saya dan saudara harus diperlengkapi dengan yang namanya doa dan firman. Harus hidup dalam doa dan firman. Berdoa bukan seminggu sekali, setiap waktu dan setiap saat. Membaca firman Tuhan jangan sampai cuman sebulan sekali. Yang lebih parahnya orang Kristen baca firman Tuhan setahun sekali. Apa itu? Ayat mas. Ketika dapat ayat mas baru dibaca. Tapi hari-harinya sibuk dengan hal-hal duniawi. Tidak memperlengkapi dirinya dengan doa dan firman Tuhan. Sebab itu saudaraku yang terkasih, di pagi hari ini saya menghimbau buat kita semuanya. Ayo perlengkapi diri kita dengan doa dan firman. Itu selengkap senjata ilahi. Hiduplah dalam doa. Setiap waktu ayo kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku, hampir setiap hari saya itu jarang bangun yang namanya jam 5. Setiap pagi saya harus bangun 3:30. Jam 3 dan 3:30. Saya harus mempersiapkan diri karena apa? Jam 4:30 pagi. Saya harus membangun doa fajar bersama dengan komunitas yang ada. Setiap pagi saudara. Hari Minggu lebih pagi lagi. Bukan hanya itu. Setiap hari saya beri waktu khusus untuk baca firman Tuhan. Pribadi saya saudara, pribadi saya. Setiap hari baca firman Tuhan minimal 5 pasal. Enggak boleh kurang, lebih harus ya kan. Kurang enggak boleh. Gak boleh, jangan sampai kita tidak ada renungan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari kita. Kalau mau berkemenangan, bacalah firman Tuhan. Perlengkapi diri saudara dengan firman Tuhan. Ayo biasakan saudara untuk baca firman Tuhan. Jangan sampai saudara dengar firman seminggu sekali. Jangan sampai saudara membaca firman Tuhan setahun sekali, yaitu ayat mas. Pastikan saudara setiap hari engkau membaca kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara ingin mengalami yang namanya kemenangan dalam hidup ini. Ingat, firman Tuhan adalah selengkap senjata ilahi. Orang Kristen harus hidup dalam doa dan firman. Kalau mau berkemenangan. Ingat saudara, saudara prajurit yang akan selalu diperhadapkan dengan yang namanya peperangan. Kalau saudara mau berkemenangan, lengkapi diri saudara dengan doa dan firman. Latihlah hidup saudara, hidup dalam doa dan firman Tuhan. Kalau mau berkemenangan.
Jadi saudara akan menang atau kalah, akan menjadi seorang pemenang atau pecundang, tergantung saudara. Kalau saudara tahu bahwa saudara menghadapi peperangan, perlengkapi sedini mungkin. Latih saudara sebaik mungkin. Untuk mempergunakan selengkap senjata ilahi. Yaitu firman Tuhan. Ayat terakhir saudaraku. Menarik. Yosua 1:8. Yosua 1:8 kata seperti ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Engkau akan menang. Ayat ini disampaikan Tuhan kepada Yosua. Siapa Yosua? Kapasitas Yosua saat itu sudah menjadi seorang pemimpin bagi Israel. Diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Nah, selama perjalanan menuju tanah Kanaan, Israel dan Yosua itu diperhadapkan dengan bangsa-bangsa lain yang harus diperangin, yang harus dimusnahkan. Ada peperangan di dalamnya, di depannya. Dan Tuhan kata seperti ini. Kalau engkau ingin beruntung, engkau ingin berkemenangan, engkau tidak salah jalan. Perhatikan firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Nah, ada terjemahan Indonesia Modern Bible katakan seperti ini. Kitab Taurat itu harus selalu kamu baca. Sekali lagi, ini terjemahan lain saudara. Yang untuk memudahkan kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Itu kan, kitab Taurat ini harus selalu kamu baca. Artinya jangan seminggu sekali. Jangan 2 hari sekali, tapi setiap hari. Kalau engkau nggak bisa baca pagi, ya baca siang lah. Kalau siang nggak sempat, sore. Kalau sore nggak sempat, malam. Tapi jangan sampai saudara kata nggak sempat pagi lagi, saudara nggak baca firman Tuhan. Ayo kita baca firman Tuhan. Jelas katakan bahwa kalau saudara ingin berkemenangan, beruntung, apalagi ngomongin untung, semuanya pasti mau. Kalau ngomongin untung semua mau. Tapi kalau sudah baca firman Tuhan kadang-kadang mikir ngantuk. Baca berita, baca koran, baca Kompas. Waduh, semangatnya luar biasa. Baca firman Tuhan ngantuk. Tapi ingat firman Tuhan katakan. Kalau engkau ingin beruntung, engkau ingin berkemenangan, engkau ingin berhasil dalam segala apa yang engkau lakukan. Apalagi menang dalam peperangan rohani. Firman Tuhan katakan. Kitab Taurat ini yaitu firman Tuhan harus selalu kamu baca dan perkatakan. Loh, baca dan perkatakan beda ya? Saya dapat pengertian seperti ini. Kalau membaca mungkin dalam hati bolehlah. Kamu dalam hati. Di sini ada Pak Ferry, ada Mbak Tuan Dep. Ketika saya membaca dalam hati nggak dengar, ya kan? Mungkin baca itu baca dalam hati bisa dimasuk. Tapi Tuhan bukan hanya mau kita baca dalam hati. Tapi juga kita deklarasikan dengan mulut kita. Bab itu sana kata kitab Taurat ini harus kamu baca dan perkatakan. Harus engkau masuk dalam hatimu, harus baca dengan hatimu. Dan engkau deklarasikan dengan mulutmu. Perkatakan dengan mulutmu. Makanya kalau ulangan 28:13 seringkali hampir setiap hari saya perkatakan. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan alam yang disampaikan. Yang kusampaikan pada hari kelak setia. Kita harus perkatakan, belajar perkatakan firman Tuhan. Baca dan deklarasikan firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam sampai menjadi mimpi. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam sampai firman Tuhan itu menguasai pikiran kita sehingga sampai jadi mimpi. Ya kan? Kalau saudara memikirkan sesuatu, saudara pernah nggak? Saya pernah ketika saya lihat film, ya kan, Avenger Endgame itu, saking ngikutin ke bawah mimpi saudara. Kenapa saya ngikutin itu film sampai ke bawah dalam mimpi? Seharusnya saya dan saudara ketika baca firman Tuhan masukkan dalam hati, mengikuti dengan sebaik-baiknya, merenungkan siang dan malam firman itu masuk merasuki jiwa kita. Bahkan sampai masuk ke dalam mimpi.
Dan apa yang terjadi? Ketika firman Tuhan merasuki jiwa dan roh kita, firman Tuhan katakan, langkah-langkah kita akan selalu disertai. Kita nggak salah langkah. Firman Tuhan saya selesaikan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kata seperti ini. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang terus dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan sukses dan engkau menjadi makmur. Amin. Kalau saudara mau berkemenangan, engkau ingin sukses dalam menghadapi seluruh pergumulan hidup ini, ingat saudara, perlengkapi saudara dengan selengkap senjata ilahi yaitu firman Tuhan. Amin. Amin saudara. Bab itu, ayo saudaraku terkasih dalam Tuhan, di pagi hari ini pesan Tuhan bahwa ingatlah bahwa saya dan saudara adalah prajurit Kristus. Seorang prajurit hidupnya terikat dengan sang komandan. Komandan kita siapa? Kristus. Artinya saya dan saudara sebagai prajurit Kristus bahwa hidup kita terikat dengan Tuhan. Hidup kita harus sesuai dengan setiap ketetapan dan aturan Tuhan. Prajurit tidak mengenal kata lain atas perintah komandannya. Cuma satu kata itu, siap. Tuhan katakan apapun terhadap kehidupan saya dan saudara, kita berkata, siap Tuhan, saya akan lakukan. Ketika Tuhan katakan ampuni, ampuni. Ketika Tuhan beri, beri. Ketika Tuhan beribadah, beribadahlah. Yang kedua, prajurit dipersiapkan untuk peperangan. Kalau saudara tahu, hidup saudara diperlengkapi dengan firman Tuhan, saudara akan berkemenangan. Hidup saudara dipersiapkan, diperhadapkan dengan banyak peperangan. Sebab itu, lengkapi saudara, hidup saudara dengan yang namanya selengkap senjata ilahi dan latihlah dirimu sebaik-baiknya. Amin. Puji Tuhan, inilah renungan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bersyukur terima kasih Tuhan buat setiap kasih dan anugerah-Mu di mana pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa sesungguhnya kami adalah prajurit Kristus yang harus selalu siap atas perintah sang komandan, yang harus selalu siap setiap perkataan Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Dan bila senantiasa juga kami memperlengkapi diri kami dengan selengkap senjata ilahi, sehingga ketika kami harus menghadapi peperangan demi peperangan dalam hidup ini, kami tampil menjadi seorang pemenang. Urapi seluruh jemaat Tuhan, firman yang telah hamba selesai sampaikan, itu termeterai, tertanam dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Baik yang tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Tuhan berkati dan urapi kami semuanya. Dengan firman ini Tuhan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus menikmati firman-Mu. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita saat hari ini. Kita ngangkat sebuah pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih
memujimu selamanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami. Kami sudah beribadah, kami sudah mendengarkan firman. Dan biarlah firman Tuhan termeterai dalam kehidupan kami. Bukan sekedar kami menjadi pendengar firman Allah saja, tapi menjadi pelaku firman Allah dan memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya kemanapun kami pergi, kami akan beruntun dan kami akan berhasil di segala perjalanan kehidupan kami. Berkati umat-umat-Mu, kuatkan mereka supaya mereka tetap kuat melangkah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persoalan ini, untuk tetap percaya dan melakukan firman Allah, karena janji Tuhan akan menyertai orang-orang yang setia melakukan firman-Mu. Berkati mereka, keluarga, pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Keluar masuk mereka disertai, diproteksi oleh kekuatan kuasa Roh Kudus dari setiap serangan-serangan penyakit yang membahayakan hari-hari ini. Bahkan apapun yang terjadi, mereka semua dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami semua, dan berkati umat-umat-Mu semua yang sudah hadir hari ini. Terima kasih, berkati pemerintah kami bangsa Indonesia yang hari-hari ini bekerja dengan keras untuk menanggulangi wabah penyakit virus yang berbahaya. Berikan mereka hikmah dan kebijaksanaan sehingga segala sesuatu dapat ditangani dengan baik lewat campur tangan Tuhan. Kemenangan, pemulihan, mujizat Tuhan terjadi bagi kami semua. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sertai kami, pertemukan kami di hari-hari yang akan datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab itu kekasih-kekasih hati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dan damai sejahtera daripada Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penyertaan kekuatan kuasa Allah Roh Kudus akan tinggal menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai Tuhan datang mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.